Kamu sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak berita tentang perubahan iklim yang seringkali menggunakan judul yang menakutkan? Beberapa aktivis lingkungan menyebut ini sebagai climate doomsday, yang menyatakan manusia telah kalah menghadapi perubahan iklim. Ternyata, penggunaan massa yang menakutkan dalam informasi tentang perubahan iklim dapat mempengaruhi seseorang berinteraksi dengan informasi tersebut. Kira-kira kayak gini nih. Saat menerima informasi yang menakutkan, respon alamiah kita adalah melawan atau kabur. Dan rasa takut yang dapat membuat efek suatu informasi semakin parah dan menyerang seluruh indera kita. Dalam mempelajari jurnalisme viral, ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menarik perhatian publik agar tertarik membaca berita, seperti memancing perasaan terpekau, marah, dan khawatir. Reaksi seperti LOL, WTF, dan OMG juga dapat menjamin suatu berita diklik. Namun, konten terlalu sedih malah membuat pembaca mundur, terdiam, dan tidak membagikan atau mengklik artikelnya. Sebetulnya, ada cara lain dalam membuat postingan tentang perubahan iklim di media sosial yang memotivasi seseorang untuk tindak. Contohnya seperti ini. Pertama, tentu membaca melihat dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah penulis bisa membuat suatu cerita dengan identity spin. Cara ini efektif membuat cerita menjadi viral karena mengaitkan subjek cerita dengan identitas pembaca. Contohnya, cerita tentang mahasiswa yang menderita karena panas akibat perubahan iklim dapat menarik perhatian mahasiswa lainnya. Lalu, sertakan solusi sederhana. Seorang psikolog terkenal, Albert Bandura, menjelaskan bahwa orang-orang memperoleh kepercayaan diri dan mengembangkan keahlian dengan menapaki langkah-langkah kecil. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam aksi perubahan iklim walaupun dengan hanya tulisan. Serta jangan lupa berpikiran positif. Cerita soal pencapaian maupun solusi ternyata bisa memantik self-efficacy pembaca. Berbagai cerita yang mendiskusikan perkembangan lingkungan yang baik nyatanya lebih merangsang tindakan orang lainnya dibandingkan topik krisis atau kiamat. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa mengatasi situasi menakutkan dengan menambah ketakutan, melainkan dengan mengendalikan rasa takut itu. So, gimana menurut kamu? Jangan lupa komen di bawah ya.